Saya sharing screen aja ya, Prof. Agung. Jadi Prof. Ford mengontak saya untuk meminta sharing kuliah tamu ya, dengan tema potensi aplikasi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence untuk bidang ketenagalistrikan. Mungkin untuk memulai di awal, saya akan membuat semacam disclaimer ya. Jadi ini pemahaman atau definisi ya bidang artificial intelligence yang akan digunakan di sepanjang kuliah ini adalah artificial intelligence yang diagram Venn pertama, yaitu sebagai kemampuan dari mesin mensimulasi perilaku manusia dalam mengambil keputusan-keputusan secara cerdas, seperti seolah-olah ada manusia yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian dalam artificial intelligence ada machine learning, ketika ada kemampuan dari mesin untuk belajar secara otomatis ya tanpa diprogram secara eksplisit, dan ada juga deep learning di mana ada kemampuan belajar dari sistem atau dari mesin yang dibangun dengan algoritma-algoritma dengan susunan tertentu yang membuat algoritma tersebut menyerupai manusia di dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin saya dalam materi ini lebih berbicara artificial intelligence secara umum, dalam kaitannya adalah kemampuan dari mesin untuk mengambil keputusan atau mungkin membantu mengambil keputusan dengan melakukan algoritma-algoritma yang menyerupai keputusan manusia. Dan sebetulnya di kuliah ini, sebagaimana judulnya, lebih ke tantangan dan potensi dari sisi ketenagalistrikan. Jadi mungkin saya akan cerita bidang ketenagalistrikan, kenapa bidang ketenagalistrikan itu katakanlah berbeda dengan bidang yang lain, sehingga cukup menjadi tantangan dalam kita menggunakan kecerdasan artifisial di bidang ketenagalistrikan, tetapi sekaligus juga sebetulnya potensinya ada di mana. Terutama saya lebih fokus dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, ini membuat sebetulnya bahkan bidang ketenagalistrikan yang katakanlah termasuk salah satu bidang yang penting di dalam engineering, terutama di teknik elektro khususnya, itu menjadi ke depan mungkin tidak bisa lepas dari aplikasi kecerdasan artifisial. Nah, jadi mungkin nanti kita tutup dengan tanya jawab, dan saya pikir kita bisa saling tukar ide tentang penerapan artificial intelligence ini. Nah, mungkin saya mau cerita aja di sini sedikit bahwa kebetulan saya ada pengalaman awal berinteraksi atau terkait dengan artificial intelligence ini. Nah, itu dimulai dari hampir lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika memulai studi di Delft di Belanda. Itu master thesis saya, judulnya, temanya adalah Solving Network Constraints atau Congestions by Investigating Impact of Phase Shifters on the Flows. Jadi waktu itu di tema tesis saya ini, research question-nya itu adalah bagaimana network Belanda. Di kanan ini ada gambar peta negara Belanda yang disederhanakan, dan di situ ada gambar jaringan listrik di Belanda. Itu yang merah itu 380 kV, yang hijau 275 kV kalau tidak salah, yang biru 150 kV. Jadi sistem Belanda ini negara yang kecil, dan mereka mempunyai jaringan listrik yang terinterkoneksi dengan negara sekitar, yaitu di sebelah kiri atau baratnya itu Belgia,
sebelah timur dan selatannya itu Jerman. Nah, jadi waktu itu kasusnya itu cukup menarik untuk saat itu ya. Jadi ketika itu Jerman baru memulai pengembangan energi baru terbarukan, terutama PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ketika itu ada proses impor ekspor listrik dari Belgia ke Jerman terutama ya, karena Belgia waktu itu masih banyak PLT nuklir yang diimpor oleh Jerman di saat-saat tertentu. Nah, jadi untuk teman-teman kalau kita bayangkan peta Eropa Barat ya, Belgia sama Jerman itu sebetulnya punya perbatasan langsung. Tetapi karena listrik itu mengalir berdasarkan hukum fisika, maka dan sistem Belanda itu sistem yang mesh network, yang banyak sistemnya berbentuk ring praktisnya yang paralel sehingga electrical resistance-nya itu relatif kecil, banyak active power, daya aktif yang mengalir lewat Belanda ketika dia sebetulnya bermaksud dialirkan dari Belgia. Jadi lewat lah gampang listriknya. Dan itu menyebabkan jaringan di Belanda itu beberapa menjadi overload, menjadi heavily loaded paling tidak, menjadi dibebani besar atau berlebihan. Nah, menyebabkan congestion, menyebabkan ada overload di beberapa lines Belanda. Dan waktu itu idenya adalah bagaimana kita menempatkan phase shifters. Jadi phase shifter ini salah satu alat yang bentuknya sebenarnya seperti transformers yang bisa ditempatkan di line-line tertentu sehingga dia bisa berfungsi sebagai baik dia sebagai blok gitu, ngeblok aliran listrik yang tidak diinginkan katakan, atau seperti pompa nge-push aliran listrik daya aktif yang diinginkan sehingga di tempat-tempat yang congested bisa dikurangi aliran daya listriknya, load flow-nya. Di tempat-tempat yang lightly loaded itu bisa di-push sehingga listrik mengalir ke sana. Nah, jadi simple sebetulnya idenya di mana phase shifter ini mesti dipasang yang paling optimal di sistem Belanda. Nah, kalau kita bicara ini sedikit teorinya tadi disinggung sedikit. Kenapa ada aliran-aliran dari Belgia ke Jerman itu lewat Belanda? Ya balik lagi ke hukum kelistrikan. Jadi listrik yang arus listrik yang mengalir ke satu titik itu dengan yang keluar itu seimbang gitu ya. Dan hukum rangkaian listrik, jadi di sini kita lihat arus listrik mengalir ke dua cabang konduktor, yang masuk dengan yang keluar itu besarannya sama dan dia akan terbagi di cabang ini berdasarkan tahanan listrik atau resistansi dari cabang-cabang yang ada. Nah, tentu saja pada kenyataannya ketika kita mempunyai dua cabang yang dibuat dari katakanlah konduktor yang sama ya, kemudian memiliki sehingga dia mempunyai row yang sama, kemudian dengan panjang yang sama, L-nya sama, dengan jenis yang sama, penampangnya juga A-nya itu besarnya sama, maka dari dua paralel lain ini mempunyai resistivity, mempunyai tahanan yang sama. Nah, jadi itu menyebabkan pada kasus ini arus yang mengalir misalkan seimbang di konduktor yang atas maupun konduktor yang bawah. Nah, tetapi pada prakteknya ketika kemudian sehingga di sini misalkan kalau kita mau menyalurkan 2000 MW dari pembangkit ke 2000 MW beban, tentu saja di pembangkitnya plus ya, karena ada rugi-rugi atau losses. Di sini daya aktif akan terbagi secara seimbang di dua line tadi sehingga masing-masing bisa mengalirkan 1000 MW. Anggaplah misalkan kapasitas maksimumnya 1000 MW. Nah, ketika kemudian terjadi misalkan jaringan yang kedua itu lebih panjang,
meskipun konduktornya jenisnya sama, meskipun penampangnya sama, bentuknya sama, karena panjangnya 2 kali lipat misalkan, maka resistivity-nya pun menjadi 2 kali lipat. Nah, akibatnya tentu daya aktif itu akan lebih banyak mengalir yang atas, dan ketika dia kapasitasnya itu tercapai maksimumnya, di sini Kacin 1000 megawatt, dia tidak bisa mensuplai lebih dari 1500 megawatt, sehingga ada 500 megawatt yang tidak tersalurkan. Nah, mungkin kalau kasus Belanda, Belgia, Jerman tadi, bayangkan R1 ini seolah-olah adalah jaringannya Belanda yang karena bentuknya itu mesh network, resistivity-nya itu lebih rendah. Kemudian yang jaringan lebih panjang ini adalah jaringan katakanlah yang menyambungkan Belgia dengan Jerman secara langsung. Nah, tentu saja akibatnya si listrik akan mengalir ke jaringan atau line yang lebih rendah resistivity-nya. Padahal di kasus Belanda tadi dia tidak perlu mengkonsumsi daya listriknya. Jadi daya listriknya hanya numpang lewat, dan akibatnya ini bisa menyebabkan congestion atau overload di jaringan Belanda, mengakibatkan Belandanya sendiri tidak bisa menyalurkan listrik di negaranya gara-gara ada penumpang gelap, katakanlah listrik yang mengalir dari Belgia ke Jerman. Nah, jadi waktu itu yang diinginkan adalah memasang phase shifter, salah satu research question-nya. Jadi dengan kita memasang phase shifter ini, di situ phase shifter ini bisa berfungsi sebagai pompa. Jadi di sini ibaratnya ini kalau satu panah ini menunjukkan satu skala daya aktif yang disalurkan. Jadi dari A ke B secara natural, anggaplah 3 satuan daya itu akan mengalir di yang sebelah kiri ini. Sementara karena resistivity di saluran yang kanan ini lebih besar, hanya satu skala daya aktif yang bisa mengalir ke sini. Padahal sebetulnya kapasitas daya yang bisa tersalurkan di katakanlah line yang sebelah kanan ini sama dengan line yang sebelah kiri, yaitu sama-sama tiga skala daya aktif misalkan. Tetapi di sini kita tidak bisa nge-push lebih besar karena terjadi congestion di F2. F1 memang sudah maksimum, terjadi congestion di F1 karena memang sudah maksimum, sementara F2 sebetulnya masih bisa mengalirkan lebih banyak daya aktif. Nah, dengan kita memasang phase shifter, sebetulnya kita seolah-olah memompa listrik di F2. Jadi kita memompa listrik F2, akibatnya mengurangi listrik yang mengalir di F1, dan kita bisa nge-push daya aktif di kedua-duanya, sehingga yang tadinya cuma bisa menyalurkan 4 skala satuan daya aktif, menjadi 6 skala satuan daya aktif tanpa kita menambah jaringan. Nah, jadi idenya adalah sebetulnya simpel aja, menempatkan phase shifter itu di mana, dan sebetulnya ada lagi parameter-parameter lain, misalnya sudutnya gitu ya. Nah, jadi idenya seperti itu. Nah, kemudian dari profesor saya, karena kita ada sistem di Belanda ini, kita lihat, nah Belanda ini sistemnya, kalau 380 kV-nya itu kita petakan, maka kita melihat ada banyak sekali lokasi-lokasi di mana kita bisa tempatkan phase shifter tersebut. Jadi ada banyak peluang. Nah, disinilah pertama kali sebetulnya saya 20 tahun yang lalu berkenalan dengan ini. Kan kalau kita pakai hitungan manual, yang sulit ya, karena terlalu banyak kombinasinya yang kita bisa coba. Nah, disitulah kita berkenalan dengan berbagai metode untuk menemukan optimal phase shifter location. Jadi waktu itu kita membuat program di mana inputnya itu adalah representasi dari jaringan. Kemudian kita buat program masih pakai Delphi waktu itu yang disambungkan dengan power system simulator, di mana waktu itu kita mencoba berbagai teknik. Jadi kita mencoba Monte Carlo, waktu itu mungkin Monte Carlo bukan termasuk artificial intelligence ya. Kita mencoba Monte Carlo, kita mencoba genetic algorithm, nah ini mungkin artificial intelligence, dan kita juga mencoba heuristic method. Jadi kita coba running ini semua sehingga kita mendapatkan jumlah phase shifter dan lokasinya. Nah, waktu itu yang menarik ketika kita mencoba 3 metode ini, karena sistem Belanda itu relatif kecil ya.
angka jumlah phase shifter yang terpasang dan lokasinya baik untuk Monte Carlo simulation atau genetic algorithm atau heuristic method itu sama. Jadi menunjukkan outputnya, decision yang diambil adalah kita memasang phase shifter di titik-titik yang relatif sama. Nah, jadi waktu itu kita bilang bahwa oh ini artificial intelligence ini kepake gitu ya, karena heuristic method itu bisa dipakai di sistem Belanda, tapi tentu akan sulit ketika kita mau pasang phase shifter di sistem Amerika Utara seperti ini gitu. Yang lainnya jauh lebih banyak lagi, yang luasnya juga sampai ribuan kilometer. Jadi waktu itu kita cukup percaya diri lah untuk wah ini even hanya dengan genetic algorithm yang simple kita bisa mencari lokasi di mana phase shifter salah satu komponen di kelistrikan itu bisa dipasang. Dan kalau kita bicara tadi Belanda saja memang kecil, tapi kalau kita bicara Eropa ini pun sama, kita bicara ribuan kilometer dan banyak negara terlibat. Nah, tapi yang menarik sebetulnya ketika kita bicara ini justru dari profesor saya waktu itu mengatakan tenaga listrik ini sesuatu teknologi yang sebetulnya salah satu yang paling konservatif di dunia mungkin. Karena sebetulnya simpel saja. Operasi tenaga listrik itu sederhana. Ketika kita mesti menyalurkan listrik dalam skala besar, di sisi yang sama listrik itu juga tidak praktis untuk disimpan dalam skala yang besar, maka sebetulnya operasi sistem ketenaga listrikan adalah tidak lain kita berusaha, salah satu yang terpenting adalah menyeimbangkan antara pembangkit dengan konsumsinya at any time. Jadi kunci dari pengoperasian sistem tenaga listrik adalah membuat sistem tenaga listrik itu berada dalam kondisi yang seimbang antara daya yang dibangkitkan dengan daya yang dikonsumsi. Dan kontrolnya pun dalam tanda kutip sederhana, yaitu ketika beban berubah, karena beban memang berubah, pembangkit itu dalam tanda kutip tinggal mengikuti perubahan beban. Dan di sistem ada indikator keseimbangan daya antara pembangkitan dengan beban ini dalam bentuk frekuensi yang konstan, kalau Indonesia di 50 Hz. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan, terjadi deviasi di frekuensi seputar 50 Hz ini, dan itu menjadi indikator yang sudah sangat robust ya dipakai di sistem kelistrikan, bahkan 100 tahun, bisa dikatakan 100 tahun lebih. Jadi indikator di dalam mengukur keseimbangan daya di sistem kelistrikan itu ya simpel saja. Dalam kondisi seimbang itu adalah gambar yang tengah. Sistem frekuensi selalu 50 Hz, berarti sistem seimbang. Nah, ketika pembangkit lebih besar daripada beban, karena berbagai keadaan, misalnya karena ada beban besar yang tiba-tiba hilang, maka frekuensi akan bergerak lebih dari 50 Hz. Dan sebaliknya ketika pembangkit lebih sedikit, karena misalkan ada penambahan beban tiba-tiba, atau ada pembangkit yang hilang tiba-tiba, atau ada saluran yang hilang sehingga daya yang dibangkitkan tidak bisa tersalur ke beban, frekuensi menurun di bawah 50 Hz. Nah, sistem operator fungsinya dalam sistem tenaga listrik sebetulnya menjaga, ya salah satu yang terpenting adalah menjaga frekuensi konstan. Jadi baik di sistem pengaturan kelistrikan secara umum ya, di dispatcher istilahnya, dispatch center, atau di pembangkitnya, itu berusaha menjaga agar frekuensi konstan. Nah, di sini jadi banyak operator yang standby menjaga agar sistem memang stabil. Karena itulah sebetulnya ya fungsi kelistrikan yang menghasilkan supply yang stabil. Nah, dalam operasi klasiknya sistem tenaga listrik ini tentu saja pada prakteknya beban itu berubah-ubah. Misalnya ini ada gambar kurva beban harian ya di daerah pemukiman, di mana beban tentu saja tidak bisa konstan, tapi akan naik turun seiring dengan aktivitas dari penghuni rumah, katakan di sini. Nah, jadi beban
ada yang rendah, misalkan di pagi hari atau di malam hari, kemudian agak meningkat di pagi, siang ada beberapa aktivitas, dan mencapai puncaknya di malam hari. Nah, secara klasik, sistem tenaga listrik itu mengikuti beban yang berubah ini dengan, dalam tanda kutip, dengan mudah ya. Jadi ada pembangkit yang bersifat konstan, gampangnya yang mensuplai daya aktif untuk beban dasar atau base load yang abu-abu di sebelah kanan. Kemudian ada beban yang bisa dikontrol untuk mengikuti, ada pembangkit yang bisa dikontrol untuk mengikuti perubahan beban. Sehingga pembangkit di sini mengimbangi beban. Dan ketika kita bicara pembangkit klasik, baik yang base load atau peak load ini relatif mudah untuk dikendalikan, dan yang berfungsi sebagai yang oranye itu yang bisa menyuplai perubahan beban yang lebih dinaamik itu juga relatif fleksibel, dan yang terpenting baik yang base load maupun yang peaker itu bisa kita kendalikan outputnya atau bisa kita dispatch outputnya atau disebut dispatchable power plant. Jadi kalau kita pakai pembangkit yang berbahan bakar fosil, misalnya pembangkit listrik tenaga gas gitu ya, perubahan beban tadi bisa kita ikuti dengan mengatur asupan bahan bakar sebagai fuel di pembangkit berbahan bakar gas ini. Sehingga kita bisa selalu mengatur beban seimbang dengan pembangkitannya. Dan hal yang sama juga ketika kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air, misalkan yang memiliki reservoir atau bendungan dan yang menyimpan air ya, maka di situ kita juga sebetulnya bisa relatif dengan mudah mengatur, mengendalikan agar pembangkit kita bisa selalu mengikuti perubahan dari beban. Nah, lalu di mana poinnya? Poinnya, ketenaga listrik klasik ini adalah sesuatu yang sudah sangat lama ya. Jadi ini adalah foto PLTA Bangkok ya, yang beroperasi dari hampir 100 tahun yang lalu begitu, dan masih beroperasi sampai sekarang. Jadi ketenaga listrikan ini secara klasik adalah sistem yang sudah terbukti handal. Jadi dengan kontrol yang yang berbasis fisik gitu ya. Yang kita ada ada perubahan frekuensi, kemudian kita ada controller sederhana, katakan yang kadang-kadang kontrolernya pun tidak PID gitu ya. Kadang-kadang cuma PI doang, jadi proporsional sama integrator saja gitu kadang-kadang dalam bentuk controller di generator, di governor yang ada gitu. Itu pun sudah cukup untuk membuktikan menjalankan sistem yang tadi yang handal, yang stabil, yang bisa menyeimbangkan antara pembangkitan dengan beban. Jadi handal dia. Dan kemudian juga ya selama ini praktis gitu ya, cukup berkualitas. Artinya ketika ada perubahan frekuensi dia bisa cepat bereaksi, melakukan respons sehingga bisa distabilkan lagi. Dan robust, ya terbukti dia sudah beroperasi selama 100 tahun, masih beroperasi dan bisa memberikan listrik yang baik. Nah, jadi kembali ke diskusi awal dengan profesor saya dulu, waktu kita ceritanya bangga lah gitu, wah ini ternyata dengan genetik algorithm kita bisa mendapatkan menemukan lokasi yang paling optimal di beberapa komponen listrik di sistem yang luas. Istilahnya profesor saya waktu itu bilang, wah tidak semudah itu gitu ya. Kenapa? Karena ketenaga listrikannya sudah sangat stabil selama puluhan bahkan ratus tahun. Kenapa tiba-tiba mereka mesti percaya pengambilan keputusan kepada mesin yang mereka sendiri tidak tahu jalan pikirannya. Jadi waktu itu orang ketenaga listrikan itu istilahnya kita akan pakai sistem kontrol, sistem kendali yang memang sudah robust, terbukti dari hukum rumus fisikanya begitu ya. Atau kalau perlu ya intervensi manusia ketika kasusnya itu
perlu ada keputusan operator, ya keputusan operator. Misalnya keputusan operator untuk memilih mana pembangkit yang perlu dijalankan, mana yang perlu di standby-kan dan lain sebagainya. Tapi sangat-sangat reluctant untuk merangkul kecerdasan artificial. Karena, dan sekali lagi, sistem ini terlalu besar, terlalu penting untuk dalam tanda kutip dipercayakan kepada komputer. Nah, apakah ini bertahan? Sepertinya di sini saya akan bicara peluang. Adanya masuknya listrik intermittent, variable renewable energy. Jadi kalau dulu kita bicara listrik itu mungkin, dulu ini mungkin di 10 tahun dan ke belakang lebih jauh lagi. Itu kita baru bicara istilahnya ada harga, ada rupa. Jadi kalau kita mau sistem yang berkualitas, yang handal, yang stabil, yang parameter-parameter fisikannya baik, maka harganya tidak akan murah. Karena kita perlu menambahkan banyak komponen kendali, komponen proteksi, menambah banyak backup pembangkit, menambah keandalan di jaringan gitu ya, sehingga redundant dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau harganya rendah sekali, ya akibatnya kita tidak bisa menjaga kualitas yang paling maksimal. Nah, dengan adanya perhatian ke arah renewable energy atau energi baru terbarukan, orang mulai memperhatikan lingkungan. Jadi di sini tidak lagi menjadi dilema, tapi menjadi trilema, bahwa ada kualitas, ada harga, dan ada dampak terhadap lingkungan. Lingkungan ini adalah hal yang baru. Jadi meskipun sebetulnya tetap ini trilemanya berlaku ya. Jadi istilahnya kalau kita mau yang ramah lingkungan dengan kualitas yang sangat-sangat ideal, biasanya ya logikanya atau secara intuitif ada harga yang dibayar. Kalau misalkan kita hanya menekankan pada harga yang rendah, kualitas yang tinggi, mungkin faktor lingkungannya akan terabaikan karena sulit mendapatkan misalkan pembangkit yang tadi yang bisa fleksibel, tetapi harganya misalkan ingin harga yang rendah. Atau kalau kita mau lingkungan dengan harga yang murah, tapi aspek lingkungan mungkin kualitasnya jadi seadanya. Nah, jadi ada ada trade off ya antara harga kualitas dengan lingkungan. Nah, tentu saja kemudian salah satu cara untuk mendapatkan yang paling optimal dari trilema ini salah satunya adalah dengan mencari sebetulnya peluang kita mendapatkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan ini ada di mana. Jadi salah satu cara kita untuk mengoptimalkan pembangkit listrik EBT adalah dengan membangun pembangkit listrik dari yang sumbernya itu paling available di mana kita memerlukan. Jadi kalau kita bicara Indonesia bahkan global, yang menjadi menjadi potensi atau yang orang pandang sangat potensial itu diantaranya adalah tenaga surya atau tenaga matahari. Untuk kalau di sini kita lihat Australia sudah jelas lah ya, jadi di sebelah kanan itu ada legendanya. Ini diambil dari database-nya Global Solar Atlas yang disediakan oleh Bank Dunia. Jadi dari hasil pengukuran satelit yang dipetakan untuk seluruh dunia, tapi ini saran untuk Indonesia. Kalau kita lihat di sini jelas potensi terbesar di Indonesia bagian timur ya, itu ada di hampir 2000-an kilowatt hours, kilowatt peak per meter perseginya, misalkan potensinya. Tapi secara umum ya daerah-daerah Indonesia juga cukup menarik untuk PLT surya, ada di angka 1000-an. Secara praktek biasanya untuk utility scale PLT surya itu 1500-an, 1600-an sudah banyak yang mengerjakan. Kalau untuk rooftop mungkin yang tidak terlalu diharuskan efisiensinya tinggi sekali, bahkan di 1400, 1300 sudah juga banyak dipasang. Jadi dari ketersediaan sumber yang dipandang sebagai potensial adalah tenaga matahari. Nah, tentu saja
kita tidak bisa lepas dari fisika, ini Profesor Agung ahlinya, bahwa pembangkitan listrik dari PLT surya ketika kita memanfaatkan panel surya atau fotovoltaik misalkan, listrik yang dibangkitkan atau aliran elektron itu sebanding dengan energi foton dari cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh fotovoltaik itu. Artinya apa? Artinya energi daya listrik yang dibangkitkan dan akhirnya energi listrik yang diperoleh itu bergantung dari cahaya matahari yang jatuh ke permukaan fotovoltaik atau panel surya. Sementara kita tahu matahari itu bersinar di siang hari saja, tidak di malam hari, sehingga dari sini sudah ada tantangan pertama, kita tidak bisa mengandalkan PLT surya untuk kebutuhan listrik 24 jam tanpa ada tindakan tambahan. Ada katakanlah kurvanya gitu ya, di mana puncaknya PLT surya ini masih energi itu adalah di siang hari, di tengah hari, dan kemudian merendah di pagi dan menjelang malam. Tapi selain itu juga ada masa di mana di atas fotovoltaik itu misalkan akan ada awan yang bergerak pada kondisi berawan sehingga terjadi yang dikatakanlah variasi dan intermitensi tadi. Bahwa listriknya tidak bisa konstan, dia akan berubah dan perubahan ini intermittent. Jadi ada dan tiada. Dan praktis tidak bisa dikendalikan. Nah, ini adalah contoh pengukuran real dari output panel surya, hasil pengukuran. Jadi memang terlihat di satu hari itu ada perubahan atau fluktuasi atau intermitensi dari pembangkit listrik panel surya. Nah, yang kedua adalah potensi selanjutnya adalah potensi tenaga angin. Ini juga sama, Global Wind Atlas dari database project atau programnya Bank Dunia, didevelop oleh, kalau tidak salah, Aalborg University di Denmark yang memang unggul di bidang penelitian tenaga angin. Nah, di sini juga kelihatan legendnya itu adalah biru itu 0 ya, merah itu 10 meter per detik. Itu adalah kecepatan angin rata-rata. Jadi Indonesia mungkin bukan yang banyak merahnya, tetapi juga kita lihat ada spot-spot di mana ada warna merah atau paling tidak kuning, dan kalau kita mau ke offshore gitu ya, itu banyak daerah dengan kecepatan angin di atas 5 meter per detik. Jadi untuk PLTB dikatakan dia potensial untuk utility scale wind farm itu biasanya di level 6,1-6,2 meter per detik rata-rata. Jadi tidak heran kalau kita lihat di Indonesia PLTB yang sudah terpasang itu ada di selatan Sulawesi ya. Karena memang di situ ada warna-warnanya kan, warna oranye mendekati merah, yang artinya rata-ratanya memang di level 6-7 meter per detik. Meskipun dengan teknologi yang sekarang ada klaim kita bisa mengekstrak PLTB dengan wind speed rata-rata 4, sekian meter per detik, tapi paling tidak itu menggambarkan, kalau kita lihat peta dunia pun menggambarkan bahwa banyak daerah yang masih memiliki kecepatan angin di atas 6 meter per detik yang bisa diekstrak sebagai utility scale wind farm. Nah, lagi-lagi PLTB ini dia bekerja cukup simpel sebetulnya. Jadi angin yang bergerak itu ditangkap dengan turbin, dengan wind turbin. Yang kemudian di dalam nacelle itu yang kotak di atas itu, di mana putaran baling-baling yang mungkin 4 detik per putaran ya, beberapa detik per putaran, itu dengan gearbox dan kemudian generator diubah menjadi listrik arus bolak-balik. Tapi di sini lagi-lagi kata kuncinya adalah bahwa daya listrik yang dibangkitkan atau P itu adalah fungsi pangkat 3 dari kecepatan angin. Mungkin Prof. Agung paham betul bahwa ketika ada energi kinetik ya, kinetik mv kuadrat ya,
V-nya itu kecepatan dan M-nya itu massa, di mana massanya itu adalah fungsi dari berat jenis udara yang bergerak dan volume udara yang menabrak wind turbine. Dari situ kita akan dapat ada faktor kecepatan angin, kemudian ada faktor kecepatan kuadrat kali kecepatan yang merupakan fungsi area dikalikan wind speed untuk mendapatkan panjangnya volumenya angin, sehingga kita dapat volume pangkat 3. Nah, jadi daya listrik itu yang dibangkitkan oleh wind turbine adalah fungsi dari kecepatan angin pangkat 3. Dan juga ada faktor non-linear ketika kecepatan kurang dari 4 meter per detik, misalkan untuk kebanyakan wind turbine adalah cut-in wind speed, kemudian dia relatif linear sampai kecepatan biasanya antara 14-16 meter per detik, kemudian dia rated nominalnya sampai pada cut-out wind speed di 24 antara 24-26 meter per detik, dia dikunci, artinya setelah itu tidak ada generation. Jadi dari sini juga balik lagi, pertama, daya yang dibangkitkan di PLTB ini adalah fungsi pangkat 3 dari angin, dan pada prakteknya, ini pengukuran angin yang kita dapat, angin pun intermittent sebagai sourcesnya. Jadi pertama, output yang dikeluarkan pun akan bervariasi, dan yang kedua adalah kita tidak bisa mengendalikan source-nya. Jadi itu adalah tantangan di kelistrikan zaman sekarang yang sebetulnya secara signifikan berbeda dengan pembangkit listrik klasik. Nah, disitulah kemudian kita lihat peran artificial intelligence. Listrik tetap adalah sistem kelistrikan yang masif ya, yang terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan beban. Nah, ketika zaman dulu pembangkit itu semua adalah pembangkit yang dispatchable, yang bisa dikendalikan mengikuti outputnya, dengan adanya intermitensi, dengan adanya variable renewable energy, kita tidak cukup, katakanlah, mengandalkan sistem kendali yang simple sebagaimana sistem kendali klasik sebelumnya. Jadi mulailah kita di sini bicara secara teknis saja, itu harus ada fleksibilitas di sistem ketenaga listrikan. Jadi kalau kita lihat bentuknya pembangkit, transmisi, distribusi dan beban, di sini pun kurang lebih sama. Dari sisi pembangkit, kita mesti mempunyai fleksibilitas, ada pembangkit cadangan, dan ada pembangkit yang bisa merespon dengan cepat ketika tiba-tiba pembangkit listrik renewable atau EBT itu tiba-tiba hilang pembangkitannya karena source-nya tidak ada, atau tiba-tiba meningkat gara-gara tiba-tiba ada hembusan angin yang kencang. Nah, ini bukanlah sistem yang biasa dihadapi secara klasik oleh operator sistem ketenaga listrikan. Kenapa? Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Kedua adalah baterai. Kita bisa bilang, oke, baterai bisa menyimpan energi ketika pembangkitan renewable itu lebih dari beban, dan menyalurkannya ketika pembangkitnya lebih sedikit. Atau paling gampangnya di sini ilustrasinya misalnya PLT surya. Siang hari kita simpan energinya di baterai, malam hari kita salurkan energi di baterai untuk beban-bebannya. Dari dua ini saja kelihatannya ini suatu hal yang straightforward, yang sederhana. Nah, cuman di sini ada faktor kita menghadapi beberapa ketidakpastian. Ketidakpastian dari cuaca, ketidakpastian dari pembangkitan listrik, sehingga pengambilan keputusan, kalau kita ingat dari awal, proses pengambilan keputusan menjadi tidak sederhana. Karena terlalu banyak nanti variasi yang kita perlu hitung. Dari sisi jaringan pun sama, bagaimana kita interkoneksi, bagaimana kita menentukan lokasi beban, bagaimana kita mencari sumber dayanya. Jadi kalau dari baterai dengan jaringan ini kita mungkin bicara artificial intelligence untuk mencari keputusan yang paling optimal, mencari berapa sih size baterai yang paling optimal, berapa sih pembangkitan yang paling optimal, jaringan di mana kita mesti perkuat, di mana kita mesti pasang komponen-komponen kelistrikan. Tapi yang terakhir adalah bebannya pun mesti dibuat fleksibel. Nah, di sini sebetulnya fungsi artificial intelligence bahkan lebih dominan. Bagaimana misalkan kita bisa membuat sistem di rumah kita yang berpikir seperti layaknya manusia. Bayangkan misalkan di rumah kita ada orang yang standby, baik itu penghuni rumah atau
atau katakanlah profesional gitu ya, termasuk ART, yang bisa melihat, oh ketika kita pasang PLT surya di atap rumah kita dan dia membangkitkan listrik maksimal, kita nyalakan semua beban-beban listrik kita yang memang time independent katakannya. Dia bisa nyalakan kapan saja. Sehingga kita bisa selalu menyerap daya dari PLT surya yang dibangkitkan di atap rumah kita. Nah, sekilas kalau itu keputusan manusia atau perbuatan manusia itu mudah. Tinggal kita lihat, oh lagi terang nih, atau kita lihat matahari lagi terik, ya udah kita nyalakan saja mesin cuci baju misalkan pada saat matahari terik. Atau kalau mau agak lebih smart sedikit, pada saat meteran PLT surya kita menunjukkan pembangkitan daya yang besar, yang maksimal. Nah, tapi bayangkan ketika ini kejadiannya begitu banyak dan itu perlu diatur di beban-beban, nah disitulah fungsi dari manusia itu akan perlu digantikan oleh artificial intelligence sehingga prosesnya bisa lebih otomatis dan lebih optimal. Dalam skala yang lebih besar, jadi kalau kita bicara flexible system tadi itu ada di empat blok atau 4 warna yang sebelah kanan ya. Jadi kita bicara load-nya yang kita optimalkan, kita bicara generation atau pembangkit yang kita buat lebih fleksibel, lebih cepat bereaksi dan sebagainya. Kita buat jaringan yang lebih baik, perencanaannya lebih optimal, atau kita operasikan sistem penyimpan energi. Bahkan di situ pun kita sebetulnya ada 2 aspek lain, yaitu aspek pasar dan aspek sistem operation yang membuat integrasi renewable energy intermittent ini bahkan lebih optimal lagi pada sistem. Kita di sistemnya mungkin di Indonesia belum ada, tetapi ini misalkan di beberapa negara sudah diperkenalkan bagaimana misalkan tarif bisa berbeda. Tarif di siang hari atau tarif pada saat EBT itu banyak membangkitkan energi dengan tarif sebaliknya. Nah, kalau ini menjadi parameter ke dalam sistem pengambilan keputusan kita, baik sistem di supply-nya ataupun di bebannya, maka tentu saja kita akan mendapatkan operasi yang lebih atau paling optimal. Dan yang paling kiri itu juga dalam sistem operation, di situ ada RA forecasting. Nah, jadi di sini kita tidak cukup sekedar mempunyai sistem yang bisa bereaksi terhadap perubahan frekuensi dalam sistem, tetapi juga sistem yang bisa memforecast misalnya bagaimana kecepatan angin yang akan sampai di turbin-turbin angin kita, katakan 15 menit ke depan. Jadi forecasting menjadi penting. Nah, disitulah kemudian akan terjadi katakanlah kombinasi ya, perkawinan antara electrical infrastructure klasik dengan intelligence infrastruktur. Jadi keputusan-keputusan yang sebetulnya simple kalau dilakukan oleh manusia, misalnya matahari panas, nyalain mesin cuci gitu ya, mendung, matiin mesin cuci, itu menjadi sesuatu yang harus kemudian digantikan oleh mesin kalau kita pengen optimal. Dan tambahan kompleksitas tidak cuma pembangkitnya, bahkan di bebannya pun nanti akan semakin beragam. Nah, ambil contoh misalkan kalau kita bicara kasus PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Di sini bukan cuma proses desainnya ya. Jadi kita mesti mendesain pembangkitan yang paling optimal, sizing dari energy storage yang paling optimal, tapi juga operasinya. Jadi di sini artificial intelligence itu akan sangat berguna sebetulnya ketika kita bisa mengoptimalkan investasi karena kita mempunyai berbagai parameter data matahari, kemudian perkiraan kita terhadap 1 tahun itu kira-kira seperti apa iradiasi matahari yang bisa kita tangkap, seperti apa perilaku awan dan lain sebagainya, dan kita bisa mendapatkan sistem yang paling optimal. Sama ketika kita bicara PLT Bayu, misalkan, kita bisa membuat sistem di mana sistem tersebut memanfaatkan data-data yang berasal dari pengukuran, misalnya di sini pengukuran LiDAR gitu ya, di depan wind turbine ukuran besar, ukuran skala 1,5 megawatt ke atas, dengan data satelit. Sehingga dari situ kita bisa memperkirakan 15 menit lagi PLT Bayu kita ini akan membangkitkan berapa megawatt. Nah, data ini dari hasil
forecast tadi, kemudian bisa dikomunikasikan lagi lebih jauh dengan operator. Kalau perlu ya itu tadi secara otomatis ya, sehingga operator pun bisa, atau bukan operator di sini tapi lebih ke operator center ya, itu bisa memutuskan pembangkit tenaga fosil yang konvensional yang mana yang perlu dikurangi untuk kita menghemat fuel. Dan ini sebetulnya adalah bidang yang masih sangat terbuka. Jadi kalau teman-teman itu mau berinovasi di sini, sebetulnya banyak peluang ketika kita memasukkan faktor artificial intelligence tadi ke dalam sistem-sistem yang ada. Ini sebagai contoh, ini salah satu paten kami yang sebetulnya di sini kita mempatenkan bagaimana isi patennya itu adalah bagaimana wind turbine, suatu rangkaian wind turbine itu dipasang alat LiDAR ya, jadi alat-alat pengukur kecepatan angin yang dikomunikasikan dengan dispatch center, sehingga di sini fokusnya adalah kita bisa menghasilkan output yang lebih dispatchable, jadi yang lebih teratur dalam jangka waktu sekian periode ya. Jadi di sini kita ada baterai yang kita tambahkan, kemudian ada reactive power compensation, sehingga output dari pembangkit listrik tenaga Bayu ini bisa lebih stabil. Nah, sebetulnya belakangan kami terpikir sebetulnya kita bisa mengupgrade paten ini misalkan ketika proses keputusannya itu diambil dengan metode artificial intelligence tertentu, karena hasilnya pasti akan berbeda dan mungkin akan lebih baik. Jadi dengan komponen yang sama kita bisa menambahkan kecerdasan dalam sistem pengambilan keputusannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya operasi-operasi sistem-sistem EBT ini juga membuat satu hal yang zaman dulu tidak terlalu dominan. Artinya zaman dulu ketika kita memiliki pembangkit yang relatif besar gitu ya, yang ukurannya itu puluh bahkan ratus megawatt, memang ada tim yang mungkin berdedicated dalam katakanlah melakukan operation and maintenance di pembangkit besar itu. Nah, ketika kemudian pembangkit ini menjadi pembangkit yang EBT dan tersebar pula, di sini banyak kejadian misalnya pembangkit ini ada di lokasi-lokasi yang di offshore misalnya 100 km dari lepas pantai, di mana operation and maintenance menjadi hal yang sulit. Nah, di sini sebetulnya yang kemudian perkembangan yang berjalan di industri adalah bagaimana kita memonitor data-data fisik dari komponen-komponen ini persatuan, kemudian data itu dikirim ke server yang ada di sistem pusat kendali, kemudian diproses sehingga kita bisa mengambil keputusan kapan kita mesti mengirim tim untuk melakukan maintenance, jadi predictive maintenance sebelum terjadi gangguan. Dan di awal-awal sebetulnya itu banyak dilakukan, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Jadi banyak dilakukan intervensi expert di situ. Jadi betul kita memang melakukan data analitik, tapi data analitik ini lebih ke membandingkan dengan data yang ada, sehingga ketika ada tekanan yang berlebih atau ada temperatur yang berlebih, itu akan ada alarm yang katakanlah menyala. Dan di situ kemudian akan ada expert yang menjudge, oh komponen ini sepertinya ada gejala-gejala akan rusak, dan mereka melakukan pengiriman tim maintenance untuk melakukan perbaikan. Nah, tentu saja kalau ini bisa digantikan dengan artificial intelligence, mungkin akan jauh lebih optimal dan mungkin akan lebih seragam keputusan yang diambil untuk komponen-komponen ini. Sehingga ketika pembangkit listrik ini kecil-kecil, tersebar, berada di tempat-tempat yang ekstrim, kita tetap bisa mendapatkan ketersediaan, keandalan yang tinggi, resilience, dan diagnostik secara tepat, sehingga bahkan kalau perlu self-healing ya. Kalau perlu self-healing di mana ada komponen-komponen redundant yang bisa switch sebelum terjadi gangguan secara keseluruhan. Nah, ini tentu saja kata kuncinya adalah di sistem monitoring, komunikasi, big data, dan diagnostik dari data itu. Dan di sini saya lihat ini juga masih greenfield, masih hal yang terbuka buat katakanlah AI engineer untuk terlibat di situ. Kita sudah sempat bahas ketika kita bicara
ada orang itu kan pinter ya, dia cerdas, dia bisa mengoperasikan mungkin secara cerdas kapan mesti menyalakan alat, kapan mematikan alat, dihubungkan dengan pembangkitannya. Ada kapan dia mesti nge-charge mobil listriknya misalkan ya, dan kapan dia misalkan mengambil supply dari perusahaan itu. Tapi ini proses ini yang mudah dilakukan manusia itu yang menjadi tantangan untuk digantikan dengan kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Kalau kita bicara skala rumah, oke lah skala rumah kita masih bisa mungkin orang pegang apa namanya penghuni pegang smartphone, kemudian dia lihat apa kondisi cuaca dan dia operasikan alat-alat kesukaan dia. Tapi ini akan menjadi sulit ketika kita bicara level kota, level smart grid, di mana kita bicara bukan cuma beban-beban individual, tapi beban sebagai suatu kota gitu ya, yang mungkin bisa diperumit ketika bebannya pun bukan cuma beban statik dalam arti kata dia diam di satu lokasi, tapi bebannya bahkan beban dinamik yang betul-betul mobile gitu ya. Jadi ketika kita bicara kendaraan listrik, dia bisa di-charge di mana saja, dia bisa membayar di mana saja, bisa di-charge di sumber listrik mana saja, dan ini sebetulnya menurut saya tantangan tapi sekaligus potensial terbesar ketika kita mau mengaplikasikan artificial intelligence di bidang kelistrikan. Saya sendiri sempat melakukan beberapa riset ya dengan teman-teman termasuk di Universitas Telkom misalkan bagaimana kita mencoba mencari, dan saya harus bilang ini betul-betul bidang yang masih sangat terbuka lebar untuk digali, dan potensi untuk mempatenkan inovasi kita sekaligus mengimplementasikannya itu masih sangat besar. Jadi ini sebetulnya penutup kuliah saya. Sekali lagi kuliah itu lebih ke tantangan mungkin ya, tantangan dan potensi aplikasi sistem ketenagaan aplikasi artificial intelligence di sistem ketenagaan listrikan, dan mudah-mudahan ini bisa membuka terutama teman-teman ini dari BINUS saya tahu yang mendalami artificial intelligence untuk ya kita bisa bersama-sama melihat peluang dan tentu saja ujung-ujungnya mengaplikasikan teknik-teknik AI di sektor power system. Mungkin itu slide saya. Terima kasih, and tomorrow starts so. So ya kita bisa bergerak mulai sekarang. Saya kembalikan ke Profesor Agung. Terima kasih.